Senyum gaun putih. Aku terdiam di pojok bangku taman, sesekali menekan tombol kamera digital, sekadar melihat-lihat hasil fotoku di taman kota yang baru saja berakhir. Sesekali aku tersenyum ketika mendapati hasil jepretan yang bagus. Namaku Erik Van Pratama, usia 15 tahun. Kata Van di namaku memang berasal dari sedikit darah Belanda yang mengalir dalam tubuhku dari kakek yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Aku sangat menyukai fotografi. Bersama Cynthia, sahabatku sekaligus model, kami sering berkeliling ke berbagai lokasi, mencari tempat yang cocok untuk kujadikan objek foto. Bahkan sudut kota sekalipun tidak lepas dari buruanku. Jin, coba kamu duduk di bangku itu, pakai pose yang kemarin. Kayaknya background ini menarik. Aku mengomando. Dengan pakaian sederhana ala remaja, Cynthia segera menempati bangku taman dan berpose dengan gaya yang lamun. Aku mulai memfokuskan objek yang akan kuambil. Cynthia dengan lincah mengubah posisi duduknya. Setelah beberapa saat, sudah ada banyak gambar yang berhasil kuambil. Deretan foto terpajang di media kamera SLR ku. Akhirnya aku bisa memilih foto-foto yang bagus untuk diolah. Setelah puas, tidak sengaja aku melihat foto kupu-kupu yang hinggap di sekuntum bunga. Mataku fokus memperhatikan layar kamera, tapi seseorang malah menginterupsiku. Permisi, sepertinya kamu suka foto-foto ya? Tanya seorang lelaki yang juga mengalungkan kamera digital. Aku mengangguk. Perkenalkan, aku Wibowo. Panggil saja Bowo. Kebetulan aku ketua komunitas kelompok fotografis daerah sini. Besok, komunitas kami akan mengadakan pemotretan di benteng Belanda dekat pesisir pantai Teluk Penyu. Kalau kamu berkenan, datanglah dan ikut serta. Urusan model, nanti kami siapkan model khusus. Cukup datang dan membawa peralatan memotret saja, katanya panjang lebar. Perkataannya aku cermati baik-baik. Kesempatan bagus, harus kugunakan sebaik mungkin, pikirku dalam hati. Baiklah, aku ikut, jawabku pasti. Jam berapa ya? Tanyaku lagi. Besok, kumpul pukul 4 sore. Langsung di lokasi ya. Oke, sudah dulu ya. Terus jepret, katanya mengakhiri. Kak Bowo pun meninggalkanku. Embusan angin pantai seolah menyambut kedatanganku. Ketika turun dari mobil, semua loket bertuliskan benteng Belanda, menghiasi bagian atas bangunan. Wow, benteng yang sangat indah, pujiku seraya mengamati benteng Belanda. Dan menyeramkan, tambah Cynthia dengan nada datar. Pertanyaannya mengundang tanya. Aku mengerutkan kening, menggerakkan pikiran untuk berpikir cepat. Kata menyeramkan seolah menjadi sambutan yang dahsyat ketika hendak melangkah masuk. Aku tidak terlalu menghiraukan perkataannya, meskipun tahu kelebihan Cynthia berinteraksi dengan dunia lain. Tapi apa mungkin tempat seperti ini disebut menyeramkan? Bukankah ini hanya benteng Belanda dengan taman yang dipenuhi pengunjung? Baiklah, aku simpan semua leluconmu. Tetapi untuk kali ini aku tidak terlalu mempercayai itu, tantangku seraya menaikkan satu alis di depan Cynthia. Setelah melintasi sebuah danau buatan, akhirnya komunitas fotografi itu ketemui di tepi sebuah bangunan tua yang menyeramkan dan terkesan rodok.
Tanpa pikir panjang, aku dan Cynthia segera mendatangi Kak Bowo yang juga sedang fokus memotret. Lokasi foto yang sesungguhnya berada di sebuah lorong tua yang gelap. Meskipun ini masih sore, aura menyeramkannya sudah jelas terasa. Tanpa pikir panjang, aku dan Cynthia segera mendatangi Kak Bowo yang juga sedang fokus memotret. Lokasi foto yang sesungguhnya berada di sebuah lorong tua yang gelap. Meskipun ini masih sore, aura menyeramkan sudah jelas terasa. Hai, langsung foto saja ya, kata Kak Bowo dari kejauhan yang sudah menyadari kehadiranku. Aku mengedipkan mata pertanda ya. Jari-jari lentikku mulai bermain dengan lensa, perlahan memfokuskan cahaya dan memberikan sebuah panduan indah di balik teknik fotografi khusus, sehingga gambar yang kudapatkan tampak cantik. Pemotretan memakan waktu hingga petang menyambut. Aku dan Cynthia singgah di warung kecil untuk sekedar meneguk air. Lelah juga seharian di sini, tapi kita belum mengelilingi benteng Belanda ini. Bagaimana kalau sekarang kita berkeliling? Usul Cynthia. Hari sudah petang, kataku. Sejenak Saraya mengerutkan kening. Tapi kurasa ini hal yang mengundang misteri. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo. Langit tampak tenang. Pengunjung pun sudah mulai berkurang. Langkahku berlanjut melintasi bangunan tua dan sekali kami berfoto. Barak bekas markas tentara Belanda begitu menyeramkan. Bulu romaku seketika berdiri. Gelapnya ruangan menjadi tantangan untuk menguji keberanianku. Aku merasa tidak enak, tapi aku penasaran dengan benteng Belanda yang sesungguhnya. Celatuku sedikit mengusap leher yang agak merinding. Kalau begitu, cepat ikut aku. Kita menuju tempat yang lebih bersejarah. Cynthia bersemangat. Dia lekas menarik tanganku. Sontak, aku ikut berlari. Tidak begitu jauh memang. Cynthia membawaku menuruni benteng, sebuah tempat yang gelap dan menyeramkan. Sedikit kuurangkan niat, tapi aku tidak bisa menghentikan keinginan Cynthia untuk mengetahui seputar benteng ini. Cynthia memang gadis yang horor. Sifatnya terkadang ceria tetapi dapat berubah seketika bila dia menjumpai sesuatu yang horor. Sebuah pintu lorong membuat kami tergiur untuk menelusurinya. Kegelapan menyambut, hanya terdapat sebuah lampu neon yang menerangi langkah. Lorong-lorong yang sunyi membuatku semakin takut. Prang! Sebuah suara tiba-tiba mengusik perlahan. Aku dan Cynthia terhenti. Pandanganku mengarah pada sebuah lonceng mini yang terjatuh. Entah dari mana lonceng itu terjatuh. Cynthia melangkah mengambil lonceng itu. Ketika dia membungkukkan badan, tampak seorang wanita melintas, berwajah anggun dengan kulit wajah yang putih lekat. Pandangannya begitu tajam seakan menusukku. Berbeda dengan hantu berambut panjang yang biasanya, hantu ini mengenakan gaun putih yang ternoda oleh darah. Aku terkejut. Bulu kuduku merinding tertiup angin. Rasa takutku tidak bisa dibendung lagi, disusul dengan suara deru tentara yang sepertinya sedang berpatroli. Aku langsung berlari, disusul Cynthia yang juga ketakutan. Sebelum dia mengambil lonceng itu, aku langsung menarik lengannya. Cynthia mengurungkan niat mengambil lonceng. Kami kemudian menyusuri gua yang angker ini.
Lampu penerang hampir padam. Ku ambil senter cadangan yang sengaja ku bawa. Keringat bercucuran. Jalanan menjadi tidak tampak lagi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba pintu keluar tidak tampak lagi. Kita harus keluar sekarang juga, Cynthia. Aku sudah tidak kuat, kataku dengan nada ketakutan. Kita tidak mau menemukan pintu yang tadi, katanya Saraya berhenti berlari. Mungkin kita harus menjalani ini semua. Kalau begitu, ayo kita telusuri jejak ini. Karena dorongan itu, aku melanjutkan langkah menyusuri lorong-lorong kegelapan. Pola ruang yang berliku membuat kami kebingungan memilih jalan keluar. Di satu sisi, aku mendengar cerita seseorang yang tengah kesakitan, disusul dengan suara wanita yang menangis. Semuanya membuatku ketakutan. Keringat tidak henti mengucur menambah rasa tegang. Herannya, rasa panik yang dialami Cynthia tidak sepanik yang kurasakan. Dia hanya takut lantaran suara yang gelap dan juga ruang yang gelap. Tidak seperti yang kurasakan ketika melihat sosok hantu wanita Belanda. Suara jeritan seseorang tiba-tiba terdengar samar-samar, seperti suara seseorang yang tengah disiksa. Mungkin itu suara-suara yang menjadi pewaris benteng Belanda ini. Suara yang mengisahkan prajurit Indonesia tengah dihukum mati. Nyaliku menjadi getir, mengingat suara jeritan yang membekas di pendengaranku. Jantungku nyaris lepas. Suara itu mengejutkanku, membuat tubuhku lemas dan seluruh tenaga dalam tubuhku hilang. Itu cahaya. Ayo kita keluar, kata Cynthia bersemangat. Melihat jilatan cahaya tipis seakan menjadi pintu surga bagiku. Napas lega sudah bisa aku hembuskan. Hanya berlari sebentar saja kami sudah keluar. Semburat jingga sudah menyambutku seolah memberikan sambutan selamat karena sudah bisa melintasi gua di benteng Belanda ini. Hari sudah petang. Ayo kita pulang, ucapku yang masih dilumuri keringat dingin. Kami berdua pulang dengan mobil Cynthia yang sudah menunggu sedari tadi. Gua yang menyeramkan, ucapku sembari menghela napas. Cynthia tersenyum getir. Cynthia, aku tadi melihat sosok wanita Belanda melintas di hadapanmu, ucapku panik. Cynthia terperanjat. Yang benar saja. Sepertinya ingin menakutiku ya. Jika benar, tidak mungkin kamu baru bilang sekarang. Serius, aku melihatnya sendiri. Wajahnya pucat dengan gaun yang terdapat cipratan darah. Entah mengapa ketika aku ingin mengatakan itu, aku merasa tidak nyaman. Jelasku. Aku juga mendengar suara-suara aneh di gua itu. Bahkan tidak hanya sekali, 2 kali aku mendengar suara jeritan dan suara tangisan seorang wanita. Tetapi, mengapa aku tidak mendengar semua ini? Tanya Cynthia penasaran. Atau mungkin karena kamu memiliki keturunan Belanda? Celetuk Cynthia. Aku terperanjat. Mungkinkah itu? Oh iya. Mengenai benteng, beruntunglah kamu tidak mengambilnya. Mungkin sosok wanita itu datang untuk melarang kamu mengambilnya, ujarku menjelaskan. Klining-klining. Di tengah kesunyian terdengar bunyi lonceng yang berbunyi karena terguncang. Aku dan Cynthia bertatapan dengan wajah penuh tanda tanya. Kemudian menatap tas hitam milik Cynthia. Langsung saja dia membuka tasnya dari dalam. Dia mengangkat lonceng. Aku tidak mengambilnya.
kata Cynthia dengan nada terbata-bata. Sekarang juga kita harus kembalikan lonceng ini ke gua tadi. Harus. Malam itu juga kami kembali ke benteng Belanda. Atas izin penjaga benteng, kami masuk. Kami melangkah di tengah bulan yang menerangi malam. Aku tidak berani lancang menatap setiap sudut benteng. Di sudut sebuah ruangan, kulihat cahaya putih yang melintas perlahan dengan menatap tajam ke arahku. Aku terpelanjak. Jantungku berdetak kencang di selingi bulu kuduk merinding. Ya, ia sosok yang sama yang kulihat ketika mengunjungi gua. Darah yang menodai gaun putihnya kian banyak, tampak mengerikan di balik senyum getirnya. Mulut gua sudah berada di hadapanku. Cynthia mengeluarkan lonceng. Kemudian dia meletakkan lonceng itu di mulut gua. Lagi-lagi aku ditunjukkan sosok wanita Belanda yang menatapku dengan tawanya. Aku sudah tidak tahan lagi dengan tatapan wajahnya. Sontak aku menyuruh Cynthia berlari dan kami berlari secepat menjauhi mulutku. Malam yang sunyi, aku membuka kamera SLR-ku dan melihat hasil jepretanku ketika mengunjungi benteng Belanda. Menarik memang, namun aku masih belum bisa meluncurkan kejadian 2 hari yang lalu. Kejadian yang menyeramkan yang cukup sudah menguji nyaliku. Dalam sunyi, tiba-tiba lonceng berbunyi mungil. Aku terkejut lantaran suara itu. Lekas kuletakkan kamera SLR seraya mendengarkan kembali suara lonceng. Ya, suara yang amat kecil. Mungkin sudah habis terlahap waktu. Angin berhembus kencang membuat bulu kudukku berdiri. Kulihat tirai kamarku terbawa embusan angin malam. Dari situ muncul bayangan seorang wanita mengenakan gaun putih, sama seperti yang kulihat di gua. Langkahnya perlahan mendekatiku, membuat nafasku sesak. Seluruh darah ini terasa nyaris terhenti sudah. Tawa dan senyum getirnya mengiringi langkah yang seakan merenggut nyawaku. Keringatku bercucuran, kepanikanku kian bertambah. Lantaran setiap darah dari gaun wanita itu bercucuran menodai lantai kamar. Tepat di hadapan wajahku, garis misterius itu tersenyum dengan tatapan miris. Aku sangat ketakutan. Niatku yang ingin mencari seakan tidak berdaya. Kakiku yang hendak berlari seakan lemas, tidak memiliki tenaga. Untuk terakhir kalinya, ia tertawa lantang layaknya hantu berambut panjang yang menemukan mangsanya. Senyum lagi-lagi ia lontarkan. Kemudian ia melangkah menjauh meninggalkanku. Senyumnya membuatku merinding ketakutan. Senyum yang menyimpan makna tersendiri bagiku.